Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita selalu sehat. Sini kita masuk ke semester 2. Yang pertama itu negosiasi di bab pertamanya. Yang kedua ini bab yang kedua yaitu mengenai debat. Nah, debat ini tidak asing lagi bagi kita kan? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita suka menggunakan debat, yaitu debat antara teman dengan saudara, ya. Nah, di sini kita ngebahas debat lebih detail lagi. Nah, debat di sini kalau berdasarkan KBBI yaitu pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu masalah atau isu. Yang jelas, mengapa bisa muncul debat? Ya karena adanya masalah, adanya perbedaan pendapat. Misal, di dalam keluarga kalian, orang tua kalian mengajak kalian untuk pergi, ya. Kemudian adalah yang namanya kakak dengan kamu. Ada perbedaan kan antara kakak sama adik. A mau ngajak pergi ke toko B, sedangkan si ini ngajak ke toko yang A. Itu ada perbedaan. Nah, muncullah namanya perdebatan. Tapi debatnya berbeda di dalam yang akan kita bahas, ya. Ini, debat juga kadang disamakan dengan diskusi. Padahal debat itu berbeda, ya. Debat dengan diskusi itu mempunyai perbedaan. Apa saja kita lihat di sini, diskusi dia intelektual, emosi tidak sering berperan. Di dalam diskusi dia menyelesaikannya tidak menggunakan emosi yang berlebihan. Tapi kalau di dalam debat emosi itu muncul, sangat berperan di dalamnya. Kenapa? Dia harus memegang keputusannya, pendapatnya itu selalu benar. Itu kalau di debat. Kalau di diskusi, tiap peserta mengeluarkan pendapatnya secara bergantian kan. Tapi kalau misalnya di debat dia saling menyerang. Menyerang, mengapa dia saling menyerang? Ya karena dia pengennya pendapat dia yang dihargainya, dihargai orang lain kan. Maksudnya itu kalau bisa pendapatnya itu yang benar, bukan pendapat orang lain. Terus tujuan mencari kebenaran bersama itu diskusi. Tapi kalau debat tujuannya untuk memperoleh kemenangan satu pihak. Dalam debat ini yang sering digunakan orang untuk kontes ya. Untuk misalnya ada debatnya misalnya kita ambil contohnya menulis PR di sekolah. Kita ambil ininya saja, mosinya saja itu. Jadi mulai nanti ada yang berpendapat pro dan kontra tadi, ya. Terus diskusi juga sebuah perdebatan bersifat informal. Dia sifatnya cenderung lebih informal ya dibandingkan dengan yang debat. Kalau debat dia formal sifatnya dan juga biasanya dijadikan kontes dan argumen pro dan kontra ada di dalamnya. Di sini unsur-unsur dalam debat ada mosi, pernyataan suatu kasus. 2, moderator. Moderator ini mengatur jalannya diskusi, ya. Kalau misalnya di dalam diskusi, tapi kalau dalam debat dia juga butuh moderator biar jalan debatnya itu benar, tidak sembarangan saling menyerang, ya. Ada tim afirmatifnya. Saya kasih tanda plus berarti dia setuju kan? Oposisi negatif. Ada pro dan kontra. Terus notulis juga tetap ada di dalam debat, bukan hanya di dalam diskusi. Nih contohnya tadi, kata saya menulis PR di sekolah. Kalau kalian sebagai siswa ada yang pro, ada yang kontra pastinya kan? Yang setuju atau tidak menulis PR itu di sekolah. Kebanyakan biasanya kalau tahun lalu saya kasih emosi seperti itu, jawabannya pro. Menulis PR di sekolah tidak jadi masalah karena baginya sekolah adalah rumah kedua, itu alasannya. Tapi pas diadakan debat, yang menang pro atau kontra karena mereka harus memenangkan argumen dia masing-masing. Akhirnya kelihatan ada kelas ini yang menang kontranya, ada kelas yang B itu menang yang pro-nya. Jadi kalau misalnya kita ketemu nanti ada waktu ya kita bisa melakukan debat secara praktek ya. Kalau misalnya memang COVID tidak melanda kita lagi ya. Itu di dalam debat ya. Jadi debat itu mementingkan
egoisnya itu munculnya tinggi, mementingkan kemenangannya sendiri, itu di dalam debat ya. Pro dengan kontra, orang setuju atau tidak menulis PR itu di sekolah ya. Yang menentang pasti sedikit, menulis PR itu tidak jadi masalah katanya. Kalau di itu harus sesuaikan, argumen kalian harus kuat. Kalau A bilang setuju dengan menulis PR di sekolah, ya tetap kesimpulannya juga seperti itu. Jangan A nanti dia bilang setuju tapi tiba-tiba kesimpulannya tidak setuju, jadi kan bingung orang ya. Itu untuk mengecoh ya. Nah, terus ada jenis-jenis debatnya. Yang pertama jenis debatnya itu ada yang namanya debat parlementer atau majelis ya. Ini yang sering digunakan oleh legislatif dalam UUD. Nah, terus yang kedua ada debat pemeriksaan ulang. Debat pemeriksaan ulang ini ya, itu sering digunakan oleh kantor pengadilan. Karena ya misalnya di dalam pengadilan agama, orang yang untuk hartogono gini dan lainnya itu orang harus melalui inian pemeriksaan ulang lagi biar tidak terjadi kesalahan. Debatnya pasti ada tim A, tim B-nya ya. Terus 3, itu ada yang namanya debat formal. Nah, debat formal ini yang sering kita lihat di dalam kontes ya. Adanya tim setuju dengan tidak setuju mengeluarkan semua pendapatnya, kemudian nanti mereka saling serang menyerang itu di dalam formal ini. Tapi kalau di majelis ini, majelis undang-undang, kita sering lihat kan di dalam ada undang-undang baru mulai. Adanya pro dan kontra itu pasti ada. Namanya manusia kan, ada yang setuju dengan tidak terhadap suatu mosi itu. Jadi kalau lebih jelasnya lagi nanti Bu kasih materinya di GC ya. Untuk hari ini cukup di sini dulu aja, dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.